Oke, baik. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Kita masih tetap membicarakan tentang ruang siklus dan ruang pemotong dari graf gamma ya. Oke, saya mulai dengan definisi ini. Yang pertama adalah rank dari gamma itu sendiri, dari graf gamma. Itu adalah n minus c, di mana C itu adalah banyaknya komponen ya pada graf gamma itu sendiri, dan koreng dari graf gamma itu didefinisikan sebagai ini saya pakai ini ya, sebagai m minus n ditambah dengan c. M-nya itu adalah banyaknya sisi yang ada pada graf gamma tersebut ya. Oke, kita akan melihat bahwasanya kernel ya, kernel dari matrix incident dari graf gamma yaitu D ya, itu ternyata merupakan ruang vektor yang dibangun oleh siklus-siklus yang ada di dalam graf gamma tersebut ya. Nah, untuk itu saya akan definisikan fungsi fungsi psi ini, di mana fungsi psi ini hanya kita kenakan pada siklus pada graf gamma ya. Jadi fungsi psi ya, kalau saya punya Q itu adalah siklus pada graf gamma, kemudian saya fixkan atau saya tetapkan orientasi pada graf gamma ya, dan psi pada E, pada sisi E itu bernilai +1 bila sisi E ini ya berada pada siklusnya, pada siklus Q ini, dan orientasinya itu searah dengan orientasi yang saya tetapkan pada graf gamma ya. Jadi semula sisi dari graf gamma kita kasih orientasi, kita berikan orientasi, nah, kemudian kita tetapkan orientasi siklus pada graf gamma. Jadi ada dua orientasi ya, orientasi setiap sisinya, sebarang Anda berikan orientasi ya, kemudian Anda tetapkan orientasi siklus pada graf gamma itu ya, entah begini atau ke arah sana ya. Oke, nah kalau sisi pada siklus itu searah dengan orientasi yang Anda tetapkan, maka nilainya +1, kalau tidak -1. Kalau tidak pada siklus tersebut sisinya, jadi sisi lain tidak di dalam siklus itu, maka nilainya sama dengan 0. Oke. Jadi saya definisikan pemetaan psikis seperti itu, dan ternyata nantinya kita akan buktikan bahwasanya fungsi-fungsi ini ya, fungsi-fungsi ini yaitu fungsi yang dibangun oleh siklus itu akan menempati pada ruang vektor atau pada kernelnya dari D-nya itu sendiri ya. Oke. Dan itu dituangkan dalam teorema berikut ini. Jadi kalau saya punya D, yaitu matriks insiden dari gamma, itu bisa kita katakan pemetaan insiden dari gamma, maka kernel dari pemetaan ini itu adalah ruang vektor yang dimensinya sama dengan koreng dari graf gamma. Ya, dimensinya sama dengan koreng dari graf gamma. Koreng itu ya, koreng dari graf gamma tadi kita sudah definisikan, itu sama dengan berapa? M dikurangi dengan ya, sama dengan korengnya ya dari graf gamma itu sama dengan M dikurangi dengan N ditambah dengan C ya. Sedangkan rank dari graf gamma itu sama dengan N dikurangi dengan C ya. Oke, di mana C-nya adalah banyaknya komponen yang ada pada graf gamma tersebut ya. Oke, ini kita akan buktikan bahwasanya kernel dari matriks D ya, pemetaan D ini adalah ruang vektor yang dimensinya sama dengan koreng. Lebih lanjut, kalau saya punya Q itu siklus pada graf gamma, maka Q tersebut ya akan menjadi anggota dari kernel ya. Q yang dinyatakan oleh fungsi
CQ tadi ya. Itu akan masuk di dalam ruang kernel ya. Oke, luar biasa ya. Oke, kita akan buktikan. Rank dari D itu adalah N-C dari definisi tadi ya. N-C ya. Dan dimensi dari C1 adalah ruang sisi ya dari graf gamma, itu sama dengan M, banyaknya sisinya ya. Kalau dimensi dari ruang titik itu sama dengan banyaknya titiknya pada graf gamma itu, yaitu N ya. Oke, maka kernel dari D ya itu akan dimensinya M dikurangi dengan dimensi dari rangnya ya, atau sama dengan korengnya. Oke, ini kernel dari D-nya ya. Oke, terhadap basis standar dari C1 dan C2, C0, kita dapat mengambil D sebagai matriks insiden ya. Dan CQ ini representasi daripada siklus dari Q, dan ini dinyatakan oleh kolom XQ ya. Saya sebut XQ ya. XQ. Jadi XQ, saya punya XQ ya. Itu adalah matriks kolom. Isinya plus minus 1, minus 1 atau 0 kan begitu ya. Ya toh? Ini mulai dari E1, E2 sampai EM ya. Ya toh? Jadi nah, kalau sisi ini berada pada siklus Q, maka nilainya bisa plus 1 atau min 1, bergantung dia searah atau tidak searah gitu ya. Kalau tidak masuk dalam Q, maka dia akan nilainya 0 ya. Jadi kalau kita punya gambar graf yang lalu, ini contoh yang kecil ya. Saya punya seperti ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah E1, E2, E3, E4, E5, dan E6 ya. Maka saya punya lingkaran pertama, misalnya bisa saya ambil itu yang dibangun oleh E2, E3, dan E5. Betul? Ya. Ini membentuk lingkaran ya. Oke, saya berikan orientasi lebih dahulu. Orientasinya misalnya seperti ini. Ya. Kemudian saya tetapkan orientasi siklus itu seperti ini ya. Ke arah searah dengan jarum jam. Oke. Maka kalau saya punya Q1 itu adalah subgraf yang dibangun oleh tiga sisi ini, ya, yang diinduksi oleh tiga sisi ini, maka dia akan membentuk siklus ya. Siklus panjangnya 3. Oke. Maka dengan saya punya Q1 ini, maka saya dapat membuat X Q1-nya, representasi dari ini adalah kolom ya, matriks kolom. E1 nilainya 0 ya, karena E1 tidak berada pada siklus ini. E2 plus 1 karena searah dengan arah siklus ya, orientasinya. Kemudian E3 dia berlawanan arah min 1. Kemudian E4 dia tidak ada di dalam siklus 0. E5 dia ada di dalam siklus searah plus 1. Kemudian E6 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi saya punya X Q1 itu sama dengan ini ya. Sama dengan vektor ini. Saya bisa definisikan siklus yang lain. Ada berapa siklus di sini? Ada 3 yang berbeda. 1, 2, dan yang lebih besar ya. Kalau saya punya siklus yang lebih besar, ini 4 sisinya, maka di sini nilai yang tidak nolnya nanti akan muncul 4 ya. Ada 4 buah di situ. Oke. Nah, maka perkalian D dengan XQ ya, itu
nantinya akan menghasilkan semuanya 0 pada setiap entry-nya. Oke, kita akan tunjukkan. D dikalikan dengan X key ya, pada baris KI ya, atau pada elemen KI itu akan semuanya 0. Oke. Kenapa begitu? Apa artinya DX key pada elemen KI? Itu adalah hasil kali dalam ya, antara baris DI ya, baris dari matriks D dengan vektor X key, ini key besar ya. Ya, betul? Jadi saya punya di sini matriks D, di mana matriks D itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini E1, E2, E3, E4, E5, dan E6 ya. Perkalian 5 kali 6 ya. Ya, oke ya. Maka kalau saya ingin mengetahui elemen KI dari D X kali Q, itu saya harus mengalihkan antara baris KI dengan ini ya. Ya toh? Betul? Oke. Baris KI ini dengan vektor ini ya. Saya dapatkan. Dan ini akan saya buktikan untuk setiap I nilainya akan sama dengan 0 ya. Kenapa begitu? Kita lihat. Jika VI insiden ya, dengan satu sisi yang ada di Q, maka ia akan insiden tidak hanya satu, tapi tepat dua sisi. Oke. Betul ya? Jadi kalau titik ini insiden di satu sisi, yang sisi ini masuk di dalam Q, ya, Anda lihat secara umum, kalau saya punya lingkaran, misalnya ini lingkarannya, ini titik 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini E1, E2, E3, E4 ya, ini tidak harus urut ya. E5, ini ada orientasinya seperti ini. Katakanlah lingkaran ini ada di gamma ya. Ya, lingkaran ini ada di gamma dan lingkaran ini adalah lingkaran Q ya. Maka saya punya XQ ya. XQ ini ya, yang bersesuaian dengan lingkaran tersebut ya, atau siklus tersebut ya. Oke, Anda lihat kalau ada satu titik yang insiden terhadap satu sisi yang ada di lingkaran ini, pasti ada sisi lain lagi ya, yang insiden terhadapnya ya. Oke, jadi kalau Anda lihat titik ini, yang satu ke sana sisinya, yang satu masuk, gitu. Atau yang kalau Anda lihat titik ini, ada satu sisi insiden yaitu E1, maka ada sisi lain lagi yang insiden, dan itu pasti hanya dua, ya, tepat dua, ya. Bisa jadi ini satu masuk, satu keluar, atau ini bisa masuk, ini masuk, semuanya masuk, ya, gitu. Atau semuanya keluar, ya, begitu ya. Ada tiga macam, semuanya keluar atau semuanya masuk orientasinya, atau yang satu masuk, satu keluar, ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau, tadi orientasinya selalu searah dengan jarum jam, kita lihat, Anda lihat, ini situasi pada saat yang satu masuk, satu keluar, ya. Pada baris ke I ini, atau pada titik ke I ini, nah lihat, E1, ini nanti di sini akan nilainya +1 atau -1. Akan +1, betul? Ya. Jadi di sini akan +1 yang saya lihat ya. Ya, +1 ya. Betul? Yang E1. Ya, ini E1-nya akan +1. E5 akan +1 ya.
Ya. Oke, sekarang ini di X key. Anda lihat sekarang di D. Ya, di angka 1 ya, di baris ya, di D ya. Anda lihat pada baris yang ke I ya, ke I ya. Oke. Jadi ini saya ganti sebenarnya I-nya sama dengan 1 ya. Oke, di baris ke I, secara umum di baris ke I. Oke, atau saya lihat di sini aja ya, di baris ke I. Maka saya tahu titik ke I ini dia insiden di E1 ya. Nah, kalau begitu dengan E1 di sini nilainya apa? Positif atau negatif? Bergantung pada ujungnya. Ini ujung negatif atau ujung positif? Nah, kalau begitu ini negatif. Itu kan? Ya. Kemudian E5 juga insiden terhadap titik I. Positif atau negatif? Ujung positif. Jadi E5 di ujung positif ya. Nah, kalau Anda ini kalikan dengan ini ya. Ya. Maka karena ya pada baris ini tadi Anda katakan selalu yang insiden terhadap titik yang insiden terhadap sisi pada siklus ini selalu hanya 2 kan? Yang lainnya nilainya berapa ini? 0. Ya toh? Yang nilai ya, yang insiden terhadap ya. Nah, kalau Anda kalikan maka nilainya yang ini dikalikan dengan ini jadi apa? Y negatif. Yang ini dikalikan dengan ini jadi positif. Anda jumlahkan sama dengan ya. Ya toh? Yang di sini bisa jadi nilainya ada yang 1 ya, atau 1 atau negatif 1 ya. Tergantung titik ini insiden, bisa jadi ada lagi sisi yang lain. Tapi tidak di dalam siklus ya. Nah, tapi sisi yang lain ini nilainya akan sama dengan 0 di sini kan? Ya. Karena dia tidak di dalam siklus ya. Oke. Nah, sehingga kalau VI ini tadi mana? VI. Nah, jika insiden maka dia insiden tepat 2 sisi. Nah, dengan pemilihan tanda dalam definisi Siki tadi, pemilihan tanda ini maksudnya ya, yang ini tadi ya, pemilihan tanda ini ya, maka mengakibatkan hasil dalamnya selalu 0 ya. Nah, sekarang kalau dia tidak insiden bagaimana? Kalau VI-nya tidak insiden pada mana? VI yang ini ya. VI-nya tidak insiden dengan satu sisi ya, maka ya perkaliannya juga akan sama dengan 0 ya. Karena apa? Karena di sini nanti nilainya tidak min 1 dan plus 1 kan. Jadi kalau titik ini tidak tidak insiden, jadi kalau saya punya key satunya di sini, key-nya ini, kemudian titiknya ini yang saya ambil, ya toh, baris keempat ini, ya Anda kalikan dengan XG ini, nilainya akan sama dengan 0 kan ya. Oke, jadi dengan demikian, ya perkalian setiap baris, ya dengan vektor ini, ya XG itu akan selalu menghasilkan 0 ya. Ya. Nah, kalau begitu XG-nya ini merupakan anggota dari kernel dari D, ya toh? Karena ya kalau D dikalikan dengan XG sama dengan 0 ya. Jadi dia merupakan anggota kernel dari D. Jadi teorema ini terbukti ya. Siklus dari gamma itu akan menjadi anggota kernel dari D. Ya. Oke. Jelas? Jelas ya? Oke.
Dan kalau sudah jelas, maka kita ke slide berikutnya. Saya definisikan hasil kali dalam antara dua vektor, ya, yaitu rho dan P, seperti ini ya. Sama dengan sigma dari rho E dikalikan dengan konjugat dari PA ya. Oke, konjugat ini konjugat kompleks, tapi karena nantinya kita hanya bekerja rho P-nya ini hanya vektor min 1, plus 1, dan 0, maka ya konjugatnya jadi ya semua hasilnya akan real ya. Oke. Jadi ini adalah definisi dari hasil kali dalam dua vektor. Selanjutnya saya akan definisikan dua subruang. Yaitu yang pertama subruang siklus dari gamma itu adalah kernel ya dari pemetaan insiden gamma, dari pemetaan insiden D dari gamma. Dan satu lagi adalah subruang pemotong dari gamma, itu adalah komplement ortogonalnya ya. Jadi teorema yang tadi yang baru saja kita sudah bahas menunjukkan bahwasanya siklus itu selalu masuk di dalam kernel dari pemetaan insiden dari gamma ya. Nah, karena itu kita sebut ini sebagai ruang siklus ya, subruang siklus ya. Nah, dan subruang satunya lagi yaitu komplement ortogonal dari subruang siklus kita sebut subruang pemotong. Oke. Nah, kenapa kita sebut subruang pemotong? Nantinya kita akan tunjukkan bahwasanya subruang ini memang dibangun oleh pemotong-pemotong yang ada di dalam graf ya. Oke. Pada bab selanjutnya nanti pada bab 5 kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita membangun basis ya yang cantik dari subruang siklus ini ya. Jadi yang mudah ya, bagaimana kita membangun basis dari subruang siklus ini ya. Ya, sekaligus nanti karena saya bisa membangun basis dari subruang siklusnya yang baik, yang bagus ya, maka kita juga ingin menurunkan basis yang cantik, yang baik juga untuk subruang komplemennya ya, yaitu subruang pemotongnya ya. Oke. Nah, sebelum itu saya akan definisikan apa yang disebut pemotong dari graf gamma. Oke. Misalkan saya mempunyai partisi ya, titik-titik dari graf gamma saya partisi menjadi dua bagian, yaitu V1 dan V2 ya. Kemudian saya himpun semua sisi yang berseberangan, yang ujungnya di V1 dan ujung satunya di V2 ya. Nah, sisi-sisi ini saya himpun ya. Sisi-sisi ini saya himpun. Nah, himpunan ini saya sebut pemotong ya. Jadi pemotong dari graf itu adalah ya sisi ya. Ya, himpunan dari sisi di mana kalau sisi ini saya ambil dari graf tersebut, maka graf itu menjadi graf disconnected ya, atau tidak terhubung lagi ya. Atau dengan kata lain, saya melakukan partisi menjadi dua bagian ya. Partisi himpunan titiknya dari graf itu menjadi dua bagian ya. Kemudian saya kumpulkan semua sisi-sisi yang berujung di satu partisi ya, di kedua ujung partisi ya, di kedua partisi, yang satu ujung V1 ujungnya, yang satunya lagi di V2, maka himpunan dari semua sisi-sisi itu ya kita sebut pemotong dari graf gamma ya. Ada berapa banyak pemotong? Ya, bisa lebih dari satu dalam graf ya, bisa banyak. Oke. Paling tidak semua sisi yang insiden terhadap satu titik, kalau Anda ya himpun,
itu akan menjadi satu pemotong kan? Ya. Karena begitu Anda ambil sisi ini, maka grafnya akan disconnected. Ya. Oke. Jadi paling tidak itu. Oke. Kemudian kita akan pilih orientasi lagi. Jadi orientasi pemotong sekarang, ya. Orientasi pemotong, ya. Dari untuk H, ya. Pada graf gamma, ya. Jadi saya ingin tentukan V1K atau V2K yang menjadi ujung positif atau ujung negatif, begitu ya. Nah, kemudian setelah saya tetapkan orientasi dari pemotongnya, maka saya bisa definisikan pemetaan ini ya, si H ya, si H E pada E bernilai 1 jika sisi dari H ini ya, jika E itu berada pada H ya, dan orientasi pemotongnya itu sama ya, sejalan dengan orientasi yang kita tetapkan ya. Kemudian sama dengan min 1 jika orientasi pemotongnya tidak sama dengan orientasinya, dan sama dengan 0 jika E-nya itu tidak berada pada H. Oke, sebagai contoh saya masih tetap menggunakan graf ini sebagai contoh. Kalau hanya saya ambil sama dengan E2, E3, dan E4 ya. Ya. Ini sama artinya sebenarnya saya melakukan partisi V1 itu sama dengan apa? 1 dan 4. Ya toh? V2 itu sama dengan apa? 2, 3, dan 5 ya. Ya. Sehingga unionnya atau gabungannya sama dengan V-nya itu sendiri ya. Oke. Ya. Dan E1, E2 dan E3 ujung-ujung dari sisi ini itu yang satu berada di V1, yang satu berada di V2 kan? Ya. Jadi kalau begitu, kalau ini saya hapus ya, ketika sisi ini saya hapus, maka grafnya akan disconnected ya. Karena itu ini disebut pemotong ya dari graf gamma. Oke. Nah, saya ingin mencari si H-nya ya. H-nya berapa ini? Oke. Kalau saya tetapkan yang ini tadi kan V ya. Yang ini tadi V1, yang ini tadi V2 ya. Oke. Yang ini ujung negatif, ujung positif. Jadi saya tetapkan orientasinya begini ya. Jadi sisi ini saya katakan searah dengan orientasi yang saya tetapkan. Tapi sisi ini, oh ini juga masih searah, ini searah. Oh, oke. Ya. Oke, saya ubahlah supaya agak menarik sedikit ya. Oke, orientasinya. Ya. Jadi orientasi yang ditetapkan adalah ke arah sana. Ya, yang ini ujung negatif, ini ujung positif ya. V1 itu adalah negatif, V2 adalah positif, ujung positif. Oke, kalau begitu si H-nya ada seperti apa vektornya? E1-nya karena tidak masuk di dalam pemotong ya, akan bernilai 0 ya. Oke? Jadi E1-nya 0. E2-nya bagaimana? E2-nya masuk di dalam pemotong, tapi dia, dan dia searah dengan, jadi plus 1. E3-nya masuk dalam pemotong dan juga searah, plus 1. E4-nya negatif 1. E5, 0. E6, 0 ya. Jadi saya punya si H untuk H yang ini itu sama dengan ini ya. Kalau saya ambil H yang lain, misalnya ya, ini supaya Anda bisa lebih jelas, saya ambil satu lagi. Kalau hanya itu adalah H1 sekarang ya. H1 itu adalah
E2, E5. Apakah dia pemotong? E2, E5. Ya. Pemotong ya. Ini juga pemotong. Gitu. Di mana V1-nya itu bisa Anda definisikan dalam hal ini apa? 1, kemudian 4 dan 5. V2-nya sama dengan berapa? 2 dan 3 ya. Begitu ya. Jadi kalau Anda ambil ini, yang ini ya, satu komponen, yang ini satu komponen yang kedua ya. Jadi ini saya sebut V1, saya sebut V2 ya. Oke, sekarang saya tetapkan orientasinya katakanlah ke sana. Ya, orientasinya katakanlah ke sana ya. Jadi V1 yang selalu negatif ujungnya ya. V1-nya ini sekarang ya, 1 2 3 ya. Tuh. Yang V2-nya adalah 2 dan 3 ya. Oke. Maka saya punya CH1, E1-nya berapa? 0. Betul? Karena tidak masuk di dalam pemotong. E2, dia masuk dalam pemotong. Oke, positif. Karena searah dengan orientasi dari pemotong. Kemudian E3 tidak masuk, 0. E4 0. E5 dia masuk dalam pemotong namun berbeda, berlawanan orientasinya. -1 dan E6 0 ya. Oke. Jadi saya punya vektor CH1 itu sama dengan ini ya. Oke. Jelas ya? Dari dua contoh ini ya. Oke. Nah, sekarang subruang pemotong dari gamma itu adalah ruang vektor yang berdimensi sama dengan rank dari gamma. Dan jika H itu pemotong dari gamma, maka si H-nya ini adalah anggota dari subruang pemotong. Ya, jadi si H-nya ini nantinya akan menjadi anggota dari subruang pemotong. Oke. Karena dimensi dari subruang siklus kita sudah tahu ya, sama dengan korengnya tadi kan ya, dan korengnya itu sama dengan ini, M dikurangi dengan N ditambah dengan C, maka dimensi dari komplement ortogonalnya itu adalah ya N dikurangi dengan C ya, atau M dikurangi dengan ini semua kan ya. M dikurangi dengan ini semua, yaitu sama dengan N dikurangi dengan C. Yaitu sama dengan rank dari gamma ya. Jika H pemotong dalam graf gamma, maka kalau saya sudah punya pemotong, maka sama artinya saya punya partisi ya. Partisi dari titik-titik pada graf gamma itu. Ya, dua partisi, yaitu V1 dan V2, di mana V1 dan V2 saling lepas dan tak kosong. Kemudian H terdiri dari tepat semua sisi yang ujung satunya di V1, ujung satunya lagi di V2 ya. Jadi seperti ini tadi, kalau ini pemotong, maka sisi yang satu ada di sana, V1, sisi yang kedua ada di V2 ya. Kalau ini pemotong, ya E2, E5, maka sisi satu ada di sini, sisi kedua ada di V2 ya. Oke. Jadi saya selalu punya fakta seperti itu ya. Nah, maka ini yang menarik. Maka jika XH itu adalah vektor kolom,
dari pemotong ini tadi, yaitu yang dinyatakan oleh si H, ya, maka XH-nya, XH transpose, ya, XH ini kan faktor kolom ya, jadi XH transposnya ini jadi faktor baris ya, yaitu faktor baris itu sama dengan plus minus setengah ya dari sigma ini ya, sigma yang pertama itu adalah saya menjumlahkan semua baris, ya toh, semua baris, ini baris D ya, DI itu baris dari matriks D besar, insiden ya, semua baris yang ada di V1 ya, di mana I-nya, VI-nya atau titiknya ada di V1 dikurangi dengan semua baris yang ada di V2 ya. Oke. Jadi XH transpose itu sama dengan ini ya. Ya. Kenapa begitu ya? Nah, kenapa begitu ya? XH transpose, ini XH transposnya ya. Ini XH-nya, XH transposnya itu ya, jadi yang tidak nolnya ini. Ya. Gitu. Oke. Sekarang Anda lihat. Oke. Kalau ini V1 ya. Ini V2 ya. Ya. Maka ya, saya ingin mengetahui XH transpose ya. Saya akan tunjukkan itu akan sama dengan ini sigma dari ini VI ada di V1 di mana ini DI dikurangi dengan sigma ini DI juga, VI-nya ada di V2 ya. Oke. Ya. Jadi saya ambil ini ya, satu ya. Ini sebagai contoh dulu ya. X key tadi yang merupakan X key-nya yang X bukan X gini, XH ya. Ini bukan ini ya. Ini bukan ya. Oke, XH yang di bawah. Ini ya. Ini ya. XH untuk E2, E3 dan E4 ya. Itu sama dengan ini ya. Oke, XH-nya. Nah, kalau Anda dan oke, sebelum itu saya coba cari dulu D-nya ya. D-nya ya. D-nya. 1, 2, 3, 4, 5, E1, E2, E3, E4, E5, E6 ya. Pada titik 1 dia bertetangga dengan siapa? Yang ini nilainya plus atau plus 1 plus 1 plus 1 ya. Oh sebentar, ini sebentar. Yang ini plus, yang ini minus ya. Ini minus 1, kemudian 0, 0, 0 ya. Yang dua itu 0 plus 1, kemudian 0, 0, min 1, 0 ya. Betul ya? Oh ini min 1 ya. Ini min 1 ya. Kemudian 3, titik 3 itu hanya di ini plus 1 ya. Yang 4 itu adalah min 1, 0, 0, plus 1, 0, 0 ya. Yang 5 ini 0, E2 0, E3-nya plus 1 ya. Betul? E4-nya berapa? E4-nya min 1, E5-nya
plus 1 dan 0 ya. Oke, kita lihat. Kalau Anda jumlahkan ya, sisi-sisi, bukan sisi-sisi ya, DI, di mana I-nya atau VI-nya masuk di XI, masuk di F1 ya, masuk di F1. Anda lihat di sini. Di sini ya, di F1. Bisa jadi ini ya secara umum saya mempunyai, atau saya gambarkan secara umum ya. Ini saya punya ini ya toh. Katakanlah saya punya seperti ini ya. Oke. Ini V1, ini V2 ya. Ini bisa jadi ada lagi sisi yang ada di sini ya. Bisa jadi di sini juga saya punya sisi yang lain. Ya toh? Dan seterusnya ya. Begitu? Ini disebut pemotong kalau dia bisa memisahkan antara V1 dan V2 ya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat. Kalau saya jumlahkan semua baris ya di V1. Semua baris ini di V1. Ya. Semua baris di V1. Sebagai contoh yang sederhana tadi 1 dan 4. 1 dan 4 Anda jumlahkan. Ya. Maka setiap angka yang tidak 0 ya. 1 dan ya, benar ya, 1 dan 4 ya. Ya. Kalau ada sisi yang adjacent terhadap 1 dan 4, dia akan 0 ya. Ya toh? Ya toh? Kapan dia tidak adjacent terhadap kapan nilainya tidak 0? Kalau ada sisi yang satu ujungnya saja di V1, yang satunya di tempat lain, di V2 kan? Betul? Ya. Jadi ya, kalau sisi tersebut kedua ujungnya ada di V1, jumlahnya pasti 0 pada kolom yang bersesuaian ya. Tapi kalau sisi tersebut ujungnya hanya di V1, hanya satu buah, satunya lagi di V2, maka dia menyisah nilainya plus 1 atau min 1. Ya toh? Ya, plus 1 atau min 1 kan? Ya, bergantung pada orientasi dari ini, dari apa itu? Dari sisinya ya. Oke. Jadi misalnya ini nantinya kalau ini saya jumlahkan ini 0, yang ini jadi min 1 pada kolom kedua kan. Min 1 itu menunjukkan bahwasanya ini ujung negatif dari sisi E2 ya toh. Kemudian ini min 1 karena E3-nya ujungnya di sini 1, yang di ujung yang satunya lagi di tempat lain ya. Jadi ya, yang tersisa apa di situ? Jadi kalau ini saya jumlahkan semua, maka yang tersisa adalah yang tidak 0 ya. Entry-nya tidak 0, itu adalah entry-entry yang menyatakan sisi yang berujung ya pada V1, tapi ujung satunya lagi di V2. Gitu kan? Ya. Ada berapa banyak itu? Sebanyak ini. Iya nggak? Sebanyak jumlah pemotongnya. Jumlah sisi pemotongnya. Ya. Betul? Ya. Ini contoh tadi sebanyak 3. Ini E, ini tambah ini jadi min 1, ini tambah jadi min 1, yang ini plus 1, ya. Jadi saya dapatkan berapa sebenarnya itu? 0, 0 gitu kan? Maaf. Min 1 gitu ya. Kemudian min 1 ya, baris pertama dan baris keempat tadi ya. Plus 1 0 0. Anda lihat ya. Apa ini? Berkorespondensi dengan sisi pemotong. Ya. Ya. Sisi pemotong. Ujung ya, min 1 artinya
di sini sisi pemotong E1 itu E2 ini ujungnya negatif di sana. Yang di sini ujungnya negatif. Yang di sini ujungnya positif kan? Ya. Ya, betul? Nah, sekarang Anda lihat pada sisi yang lain, yang kedua, sisi yang di sebelah kanan. Kalau semuanya saya jumlahkan sekarang ini, ya. Kalau saya jumlahkan semuanya baris-baris pada V2 ya. Ya. Baris-baris di mana titiknya itu pada V2 ya. Maka sama reasoningnya dengan yang tadi. Kalau sisinya adalah sisi ini, maka titik ini dan titik ini nanti yang di sini nilainya negatif, ini nilainya positif. Ini pada kolom yang sama. Karena ini menyatakan satu sisi kan? Satu sisi di dalam matriks D itu adalah menyatakan kolom kan? Ya, di dalam kolom hanya ada +1 dan -1 yang tidak nolnya ya. Hanya 2 buah itu ya, yang lainnya 0 ya. Nah, karena ada di dalam V2, maka nilainya kalau saya jumlahkan ya, ini semua saya jumlah. Nilainya akan sama dengan 0 ya. Pada sisi ini. Di sini sisi 0, ini akan 0, memberikan nilai 0 pada kolom itu. Ini 0 juga, 0 juga, 0, 0 semuanya 0. Kecuali, ya toh, sisi yang ini. Sisi yang ini, sisi yang ini, sisi yang ini. Sisi apa itu? Sisi pemotong, ya. Sisi yang ujungnya ada di V1, di V2, satunya lagi di V1, ya. Oke, jadi V2 tadi kalau bersesuaian dengan graf yang kecil ini, V2-nya adalah ini ya. Ya, ini V1 tadi ya. Maka V2-nya 2, 3, dan 5. Kalau Anda jumlahkan 2, 3, dan 5, maka E6 pada kolom ke-6 nilainya pasti 0. E6 ini 2, 3, dan 5 ya. Anda jumlahkan nilainya 0 kan? Ya. Jadi 2, 3 baris ini yang jumlahkan ya. Itu 2, 3 ya. Jadi nilainya 0, E6. E5 juga 0. E5 karena -1 dan +1-nya ada di dalam kubu yang sama ya. Oke. Nah, yang tidak 0 yang apa? Yang tidak 0 adalah ini. E2, E3, E4 ya. Jadi nilainya hasilnya berapa ini? Tadi E5 0, E6 0 ya. Kemudian E1 ya, E1 juga 0 karena tidak masuk di dalam V2. Kemudian E2-nya nah, pada kolom kedua berapa nilainya? Ini ditambah ini +1 ya. +1. Kemudian yang 3 +1 ya. Betul. Yang keempat 1, 2 tambah 5 ya. -1 ya. Gitu ya? Oke. Nah, apa yang terjadi? Vektor ini hasilnya dari ini. Ya. Vektor ini hasil dari penjumlahan ini. Kalau Anda kurangkan, ini kurang ini, menghasilkan apa ini? Oh, kok 0? Anda kurangkan? Dikurangi. Dikurangkan yang ini 0, yang ini -2, -2, -2, 0, 0. Ya toh? Oh, positif 2 ya ini ya. Oke. Betul ya, positif 2 ya. Oh ya, positif 2 ya. Oke. Nah, apakah betul ini kalau saya kalikan plus minus setengah ya? Bisa saya kalikan plus atau bisa kalikan minus. Sesuai dengan ini tadi. Karena kita berhubungan dengan siklus ini ya, orientasi dari siklus itu ya.
Jadi kalau orientasinya begini mungkin saya pilih plus, kalau orientasinya begini saya pilih minus ya. Oke. Jadi kalau Anda kalikan, Anda dapatkan apa ini? Plus plus min 1, ya toh? Atau min plus 1 kan begitu kan? Ya. Dalam hal ini Anda kalikan dengan negatif ya. Negatif setengah jadi plus plus min ya. Jadi plus plus min ya. Jadi saya dapatkan XH ya dari pemotong tersebut. Nah, secara umum saya bisa tadi ya buktikan bahwasanya ya dengan menggunakan ini ya XH itu akan sama dengan plus minus setengah dikalikan dengan sigma ini dikurangi dengan sigma dari semua titik yang ada di V2 ya. Oke. Ya. Oke. Gimana? Jelas kan? Bisa diikuti ya? Oke. Oke, jadi sekali lagi tanda plus minus ini ya. Ini karena orientasi dari pemotong tadi ya. Oke. Nah, sekarang jika DZ itu sama dengan 0, apa artinya DZ sama dengan 0? Z-nya itu adalah siklus ya. Ya toh? Ya, representasi dari siklus pada graf gamma ya. Maka ini berarti ya setiap Anda kalikan baris dengan Z ya, baris DI dengan Z itu akan nilainya sama dengan 0 kan ya, untuk setiap VI ya. Ya, jadi saya punya kalau saya hapus yang ini. Kalau saya tahu bahwasanya DZ itu sama dengan 0, maka ini berarti ya, ini berarti DI dikalikan dengan Z itu akan selalu sama dengan 0 untuk setiap VI yang ada di V ya. D itu matriks insiden tadi ya, dari graf gamma ya. DI itu adalah baris ke I ya. Baris ke I itu dinyatakan oleh atau menyatakan titik VI kan ya. Ya, titik VI yang ada pada graf gamma ya. Oke. Jadi kalau D dikalikan Z itu sama dengan 0, maka setiap baris saya kalikan dengan Z itu akan nilainya sama dengan 0 ya. Betul? Ya. Nah, apa artinya itu? Saya tahu bahwasanya XH transpose itu adalah ini penjumlahan dari DI. Ya toh? Kalau saya kalikan dengan Z bagaimana? XH transpose ini. Saya kalikan dengan Z. Kalau XH transpose ini saya kalikan dengan Z, maka sama artinya saya kalikan ini semua dengan Z kan? Saya tahu setiap DI kalikan Z sama dengan 0. Kalau begitu ya ini akan sama dengan 0. Begitu kan? Ya. Kalau begitu, apa artinya ini? XH ini komplement ortogonal dengan Z. Ya, terhadap hasil kali dalam itu yang kita definisikan. Ya. Z-nya saya tahu. Z-nya tadi ya yang menghasilkan kernel selalu siklus. Ya. Jadi Z-nya itu adalah ruang siklus ya, subruang siklus, dan XH, oh saya tahu tadi XH. XH itu menyatakan apa? Pemotong. Kalau begitu ini subruang pemotong ya. Ya, dengan demikian subruang pemotong kita buktikan di sini dia adalah komplement ortogonal dari subruang siklusnya itu. Jadi tadi subruang siklusnya kita sudah tahu ranknya ya, sudah tahu dimensinya, maka subruang pemotong kita tahu sekarang dimensinya ya. Oke. Jadi teorema ini terbukti
Oke. Jadi berpasang-pasangan ya. Ini siklus, pasangannya pemotong ternyata di sini tadi ya. 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 Ada pertanyaan sampai di sini? Kok sepi dengan pertanyaan ya? Belum ada pertanyaan. Saya berharap Anda bisa ngikutin ya. Bisa kan? Tidak terlalu cepat kan? Gitu. Oke. Oke, baik. Saya akan lanjutkan sedikit lagi untuk menyelesaikan bab ini. Bukti dari preposisi 47 tadi itu memberikan jalan pada kita untuk memilih basis dari subruang pemotong. Ya. Salah satu basisnya dari subruang pemotong ya itu ya kita bisa lakukan ya, untuk mencarinya kita bisa lakukan dengan menghimpun semua sisi yang insiden terhadap VI ya. Ya. Jadi kalau saya punya titik VI ya, saya himpun semua sisi yang insiden terhadapnya. Ini kan sudah pemotong kan? Gitu. Nah, ini bisa saya ambil satu pemotong. Kemudian dan ini kalau saya nyatakan sebagai DI transpose ya. Ini adalah pemotong dari yang dihasilkan oleh sisi-sisi yang insiden terhadap VI ya. Ya. Oke. Nah, jika setiap komponen dari gamma itu kita sebut gamma I, di mana I-nya mulai dari 1 sampai C, kita asumsikan ada sebanyak C komponen dalam graf gamma, dan kita hapus satu baris ya, satu baris dari G yang berkorespondensi pada terhadap satu titik yang ada pada komponen KI tersebut. Maka jadi setiap baris ya, jadi satu komponen saya hapus satu, komponen yang kedua saya hapus satu baris, komponen ketiga saya hapus satu baris ya. Maka saya punya berapa baris yang tersisa? Sebanyak n-c kan? Ya toh? Karena ada C komponen. Sebanyak n-c komponen ya, baris yang tersisa. Dan baris ini akan ortogonal, akan bebas linear ya. Akan bebas linear. Karena kita tahu rank dari D-nya sama dengan n-c kan? Ya toh? Jadi kalau saya hapus itu ya sebanyak ini sebanyak C ya baris, maka n-c baris ya itu akan bebas linear. Lebih lanjut, transpose dari vektor sebarang XH ini vektor XH yang menyatakan pemotong sebarang itu dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari baris-baris tadi. Karena ini sudah bebas linear ya. Ya, ini bebas linear. Jadi ada n-c buah baris. Dengan menggunakan persamaan dalam bukti preposisi 47 dan fakta bahwa jumlah semua baris ya dalam gamma ya dengan setiap komponen sama dengan 0. Jumlah semua baris ya dalam gamma. Ya, Anda jumlahkan semua baris pada gamma kan selalu sama dengan 0 ya. Oke. Bahkan untuk setiap komponennya. Karena ranknya di setiap komponen kan sama dengan n-1 ya. Yaitu n-1. Jadi kalau Anda jumlahkan semua baris di setiap komponennya itu akan selalu sama dengan 0. Jadi tadi n-c itu bebas linear. Oke. Basis tersebut mempunyai sifat yang kita inginkan, yaitu setiap anggota ya, menyatakan sebuah pemotong aktual daripada sebagai kombinasi dari pemotong-pemotong itu. Akan tetapi, masih sulit ya kita bekerja dengan basis ini. Karena itu nanti pada bab keempat ya, bab kelima kita akan lihat ya bagaimana ya kita bisa mendapatkan basis
ya dari pemotong yang lebih mudah ya. Dan juga satu lagi nanti basis dari ruang siklusnya ya yang lebih mudah ya dari setiap graf. Oke, nanti kita akan lihat di bab yang kelima. Oke, proposisi terakhir dari bab ini. Misalkan D itu matriks insiden ya dengan orientasi dari graf gamma, A itu matriks ketetanggaannya, maka matriks Q yang saya definisikan sebagai D kali D transpose itu akan sama dengan delta minus A, di mana delta itu mengatakan matriks diagonal dengan entry diagonalnya sama dengan derajat dari titik-titiknya. Ya, matriks Q ini biasanya juga disebut matriks Laplacian. Akibatnya Q tidak bergantung pada orientasi dari graf ini. Jadi kalau kita lihat Q, matriks Q ini sudah bebas dari orientasi, nggak ada lagi. Jadi ini derajat isinya, kemudian ini matriks ketetanggaan ya. Jadi orientasi yang kita buat tadi untuk D itu ternyata ya tidak memberikan pengaruh dari hasil ini ya. Oke. Buktinya kalau kita lihat entry ke IJ dari matriks Q ini ya, D dikalikan dengan transposnya ya. Dengan transposnya ya. Maka entry ke IJ itu merupakan hasil kali dalam antara kedua baris ya. Baris I dan baris J ya. Ya toh? Baris I dan baris J. Kalau dia tidak sama ya, baris I dan baris J ya, maka kedua baris itu akan mempunyai entry tak nol ya, mempunyai entry tak nol pada kolom yang sama jika dan hanya jika terdapat satu sisi yang insiden ya. Itu sifat dari matriks D ya. Kalau Anda lihat ini dan ini ya toh, pada saat dia mempunyai entry tak nol yang sama pada satu kolom, maka ya toh, itu menyatakan bahwasanya ya ada sisi yang insiden terhadap kedua titik itu ya. Tapi kalau Anda lihat di sini E2 ya, pada kolom E2 ini Anda lihat baris kedua dan ketiga ya. Maka di sini ada positif, di sini ada nol ya. Artinya apa? E2 ini tidak insiden terhadap kedua titik ini ya. Hanya insiden terhadap 2, tapi tidak terhadap 4 ya. Dengan demikian kalau Anda kalikan ini pasti menghasilkan 0 ya. Kapan dia menghasilkan tidak 0? Kalau dua-duanya tidak 0 kan? Ya toh? Kalau dua-duanya tidak 0, ternyata syaratnya harus ya yang satu positif, yang satu negatif ya. Gitu ya. Karena sisi tersebut harus insiden terhadap dua titik itu ya. Sehingga nilainya akan selalu negatif. -1 ya. Negatif 1 ya. Kalau IJ-nya itu tadi tidak sama dan ada sisi yang menghubungkan ya antara titik I dan titik J, titik VI ke titik VJ ya. Jadi sama dengan -1. Nah, keluarlah ini -A. -A itu apa artinya? Entry yang tidak 0 itu adalah menyatakan kedua titik itu bertetangga kan begitu kan? I dan J-nya ya. Ya kan? Ya toh? Jadi pada I dan J-nya kalau bertetangga ya keluar di sini angka 1 ya dikalikan dengan ini negatif jadi negatif 1 sama dengan ini ya. Nah, pada saat I sama dengan J, pada saat I sama dengan J, saya mengalihkan baris yang sama ya. Ya toh? V2 saya kalikan dengan V2 atau baris kedua saya kalikan dengan baris kedua. Baris ke I saya kalikan dengan baris ke I. Ya, sama artinya saya menghitung ya banyaknya entry yang tidak 0 kan gitu ya. Gitu. Karena kalau saya kalikan yang tidak 0 nilainya ya hasil perkaliannya selalu sama dengan 1 kan? 1 jadi ada berapa banyak di sini? Ada 3 kalau begitu
Ya, 3 buah. Nah, 3 ini mengatakan apa? Derajat dari titik VI. Ya, itu derajat dari titik 2. Derajat secara umum derajat dari titik VI. Jadi, kalau I itu sama dengan J, saya dapatkan saya dapatkan hasilnya adalah derajat dari titik VI. Ya. Nah, pada saat I sama dengan J, artinya entry diagonal ya. Ya. Sehingga saya punya matriks ini, segitiga atau matriks delta ini ya. Matriks diagonal yang isinya semua adalah derajat-derajat dari masing-masing titik ya. Dari 1 sampai N. Oke. Jadi preposisi ini terbukti ya. Sekali lagi, ini matriks Laplacian biasanya kita sebut ya. Itu akan sama dengan ya delta ya dikurangi dengan A. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Komentar? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian kuliah hari ini. Terima kasih.